Genap sebulan sudah Bapak Purbaya menjadi Menkeu Indonesia. Dan hasilnya apa? Hasilnya dia digeruduk oleh seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Kamera Pak, izin Pak. Ya. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam. Terutama sekali masalah infrastruktur di semua provinsi di kabupaten kota terjadi masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah ya, semaksimal mungkin di provinsi masing-masing. Saya kata seperti itu. Baik. Kalau soal PKDD nanti kalau misalnya pengurangan daerah harus memberikan ketentuan seperti apa Pak? Apakah nanti ASN kan nanti otomatis ada kekhawatiran gaji dipotong dan lain-lain seperti apa? Itu jadi masalah besar kita semuanya. Jadi semua provinsi, kenapa? Ya ada usulan sendiri untuk KPM. Ya. Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya. Jadi macam mana mekanismenya pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan lah, ya seperti maksud di provinsi masing-masing kami. Itu kendala besar. Kenapa? Usulan apa yang diberikan kepada masukan? Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing seperti itu. Bapak, jadi potongannya sudah ada belum Pak? Kenapa? TKD-nya itu sudah ada dan nanti bebannya akan ditanggung. Sudah ada. Berapa boleh disampaikan Pak? Dalam kalau Aceh dalam 25%. Dan lain-lain ada 30, 35, jadi bervariasi lah. Untuk Aceh 25 ya Pak ya? 25. Kalau Bu Shirley? Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Hebat bukan? Apa sih ini kerjanya Bapak Purbaya? Apa sih yang ada di pikirannya dan sistem apa sih yang sedang dia lakukan? Mari kita kupas tuntas sistem yang sedang dilakukan oleh Bapak Purbaya yang sangat bekerja keras ini untuk mengurangi hutang Indonesia. Nah, mari saya jelaskan ya. Sebenarnya Bapak Purbaya ini tidak mau mengurangi APBD yang ada di daerah. Karena apa? Dia sebenarnya juga tahu APBD ini tujuannya untuk memberikan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk roda pemerintahan agar bisa berjalan dengan baik. Tetapi yang jadi masalah adalah hutang Indonesia itu cukup besar. Dan APBD itu juga tidak terserap dengan baik. Artinya apa? APBD itu terlalu lama mengendap di pemerintahan daerah. Dan ini membuat Bapak Purbaya itu merasa ini mubazir. Bagaimana tidak? Sedangkan pemerintah itu sudah melakukan atau menambah hutang baru. Hutang itu ditransfer ke daerah. Dan hasilnya di daerah cuma duduk manis karena tidak terserap dengan bagus. Artinya apa? Kita membayar bunga hutang dengan cuma-cuma. Kita membuat hutang, uangnya tidak digunakan, hanya ditaruh di loker, tetapi kita bayar bunganya. Itu kan menurut Bapak Purbaya rugi kan ya? Dan saya pun juga berpikir rugi itu. Oleh karena itu Bapak Purbaya itu berpikir keras agar gimana caranya ini bisa maksimal. Artinya dia ingin kalau kita seandainya harus menambah hutang, maka waktunya itu harus tepat. Pada waktu kita membutuhkan, itulah kita menambah hutang. Jangan sampai kita awal tahun sudah membuat hutang, tetapi ternyata uangnya dipakai nanti di akhir tahun. Uang nganggur tapi kita harus bayar bunganya. Nah, Bapak Purbaya ini sepertinya nggak mau seperti itu, sehingga dia membuat sistem 70-75% itu ditransfer ke APBD, dan setelah itu yang 25% itu nunggu. Nanti kalau setengah tahun sudah ada pajak yang masuk ke pemerintah pusat, uangnya ini nanti akan dibagikan lagi ke daerah-daerah yang tadinya itu dipotong
APBD-nya. Itu seperti itu maksudnya Bapak Purbaya ya. Sehingga kita itu tidak perlu membayar hutang lagi yang uangnya belum dipakai tetapi kita sudah bayar bunganya. Kalau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus semuanya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex tadi bagus, biaya cukai yang ada bocor, pajak yang ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltares. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan sehingga warganya banyak ke Malaysia. Pengunjungnya Malaysia semua karena nggak ada jembatan ke Indonesia nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggarannya berapa Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PO-nya berapa. Kira-kira segitu, ancar-ancarnya. Berarti mulai berjalan sama PU ya Pak? Iya. Mulai berjalannya kapan? Pas cepetnya, saya udah minta dirjen saya mau dirjen PU, dan PU, dan lihat ada nggak program-program misalnya yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Bapak tadi kan katanya akan menyuntik dana ke Bank DKI sama Bank Jatim ya Pak ya? Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Iya. Kan beda. Kayak Himbara kemarin kan Pak? Himbara kemarin. Tapi akan ada dua itu nggak Pak? Selain dua bank itu akan ada lagi nggak Pak? Kalau saya lihat yang demandnya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta DKI kuat kan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. Berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu Pak? Bukan suntikan. Oh iya, si Penempatannya penempatan. bisa naruh uang di situ. Lihat yang demandnya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta DKI kuat kan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. Berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu Pak? Bukan suntikan. Oh iya, si Penempatannya penempatan. bisa naruh uang di situ aja. Dari BI dong Pak ambilnya. Ya, sampulnya saya di BI 270 lebih sekarang. Jadi taruh lagi di BPJS. Sebagian saya pindahin. Kan nggak kan?